رضا الله تعالى وإن النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا قلب يا نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah di subuh hari yang ke-22 pada hari ini kembali kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama. Yang pertama, kita sudah menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua, kita sama-sama menghadiri majelis ilmu, ada majelis ta'lim. Dan kemudian yang ketiga, marilah kita sama pula dengan niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir 10 di bulan Ramadan itu beliau meningkatkan ibadah dengan cara banyak beriktikaf di dalam masjid. Oleh karena itu pada subuh kali ini ulun ingin menyampaikan keutamaan malam Lailatul Qadar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menahukal, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, man shalla fi lailatul qadri rak'ataini yaqra'u fi kulli raq'atin bi Fatihatil kitab marratan wal ikhlasu za'marrat fa iza salima yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah fala yaquma min maqamihi hatta yaghfirallahu lahu wa li abawayhi wa yab'atsullahu ta'ala malaikatan ilal jinan yaghrusuna al asjar wa yabnuna al-qusur wa yajruna al-anhar wa la yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullah. Yang artinya barang siapa sembahyang pada malam Lailatul Qadar, siapa aja ya kah aweh aja kita sembahyang pada malam, kebetulan malam Lailatul Qadar, yaitu biasanya malam-malam ganjil ya kah 21 23, 25, 27, 29. Itu malam-malam ganjil biasa. Sembahyang 2 rakaat, kemudian membaca setiap rakaat itu pada rakaat yang pertama dengan Fatihah dan Al-Ikhlas 7 kali. Ya. Kemudian pada rakaat yang kedua setelah membaca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sampai habis 7 kali juga. Fa iza salima, dan apabila salam yaqulu baca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali.
Nah, fala yaquma min maqamihi, siapa yang memperbuat seperti itu, demikian itu tidak berdiri dari tempatnya terkecuali Allah ampuni dosa-dosanya baginya. Wali abawaihi, dan dosa kedua orang tuanya. Jadi dosanya diampuni yang pelakunya tadi, yang mengerjakan sholat tadi, dan dosa-dosa kedua orang tuanya diampuni juga. Wa yab'atsullahu ta'ala malaikatan ilal jinan, dan Allah mengutus malaikat ke dalam surga. Yaghrusuna lahul asjar, mereka menanam pohon-pohon di dalam surga tadi. Wa yabnunal qusur, dan mereka membangun mahligai-mahligai. Wa yajrunal anhar, dan mengalirkan sungai-sungai. Wala yakhruju minad dunya, dan orang itu tadi tidak keluar dari dunia, artinya meninggal, ya kan? Hatta yara zalika kullahu, terkecuali dulu melihat tempatnya di surga tadi. Sudah melihat itu, hanyarnya meninggal, ya kan? Hanyar mah berpulang ke rahmatullah. Nah, itu diantaranya kelebihan malam Lailatul Qadar. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu fi kulli lailatul qadar rahmatan wahidatan. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah menurunkan pada tiap-tiap malam Lailatul Qadar itu satu rahmat. Tusibu jami'al mu'minin, yang satu rahmat itu tadi dapat kebagian seberataan orang-orang mukmin. Artinya orang-orang mukmin seluruhnya mendapat bagian dari rahmat yang satu tadi. Min syarqil ardi ila gharbiha, dari timur sampai ke barat, ya. Setiap orang yang beriman akan mendapatkan rahmat itu tadi. Wa yabqa minha baqiyatun, dan masih ada lagi tertinggal, artinya kada habis rahmat itu dibagi-bagi sudah seluruh orang beriman, masih ada bersisa. Fa yaqulu Jibril alaihissalam, lalu Jibril berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ballaghtu rahmataka jami'al mu'minin wa baqiyat fadilatan. Ya Tuhanku, ulun sampaikan sudah, artinya ulun bagi-bagi sudah rahmat sampian itu bagi seluruh orang yang beriman, tetapi masih ada sisa lagi. Kamana ulun menjuluk sisanya ini, ujar Jibril. Fa yaqulullahu ta'ala, lalu Allah berkata, isribha ilal mawalidil ladzina waladu bi hadzal lailah. Ujar Tuhan, serahkan kepada ibu-ibu, para ibu yang melahirkan anak-anaknya pada malam ini, malam Lailatul Qadar tadi. Nah, jadi siapa yang kebetulan lahir pada malam itu, ini akan mendapatkan rahmat juga, ya. Wa yasrifu Jibrilu tilkar rahmah ila mawalidil Islam wal kufar. Maka menyerahkanlah Jibril itu rahmat yang sisanya tadi kepada ibu-ibu atau orang-orang yang melahirkan daripada orang Islam atau orang yang kafir. Artinya siapa aja, baik orang Islam ataupun orang kafir non-Islam akan mendapatkan rahmat itu tadi. Tapi yang baru lahir, ya kan? Wa sarat tilkar rahmatu li awaladil kufar khosotan, dan jadilah rahmat itu tadi terkhusus bagi anak-anak orang yang non muslim. Wa hiya tajurruhum ila darissalam, dan mereka membawanya kepada surga Darussalam, fayamutuna biha mu'minin, maka matilah mereka dalam keadaan orang yang beriman nantinya. Kama qala Musa alaihi salam fi munajati, sebagaimana Nabi Musa berkata pada munajatnya, ya kan, munajat kepada Allah nih. Ilahi, ujar Nabi Musa, ya Tuhanku, uridu qurbaka, aku ingin mendekati engkau, ujar Musa. Wa qala Allah Ta'ala, ujar Allah Subhanahu wa taala, qurbi liman istaiqadha lailatal qadar. Yang bisa mendekati aku, ujar Tuhan, yang bisa memaraki aku adalah orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar. Orang yang bangun, artinya bangun itu bukan bangun tapi sembahyang, ya kan? Pada malam Lailatul Qadar, nah itulah orang yang hampir kepadaku, ujar Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ujar Musa lagi, wa qala ilahi uridul jawaz, uridu rahmataka, ulun inginkan rahmat sampian, ujar Nabi Musa. Wa qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, rahmati liman yarhamul miskina lailatul qadar. Rahmatku itu, ujar Tuhan, bagi orang yang mengasihi fakir miskin pada malam Lailatul Qadar. Menyayangi orang miskin pada malam Lailatul Qadar. Tentunya menyayangi itu artinya bersedekah dengan orang-orang, membantu dengan orang-orang miskin. Wa qala ujar Musa lagi, ilahi uridu an anakuda tahta zilli asjaril jannah wa akilu min samariha. Ya Allah, aku ingin bahwa aku duduk di bawah kenaungan pohon-pohon surga dan aku makan daripada buah-buahnya, ujar Musa. Faqala Allah Ta'ala, Allah menjawab, zalika itu ujar Allah SWT terjadi liman sabbaha tasbihahu lailatul qadar, bagi orang yang membaca tasbih pada malam Lailatul Qadar. Wa qala ujar Musa lagi, ilahi uridun najata minan nar, aku ingin selamat dari api neraka. Ujar Allah menjawab, faqala Allah Ta'ala, zalika liman istaghfarallaha ta'ala lailatul qadri ila subuh. Yang demikian itu selamat dari api neraka itu bagi orang yang membaca istighfar atau memohon ampun kepada Allah sampai subuh, ujar Allah menjawab. Lalu ujar Musa lagi, ilahi uridul jawaz ala siratikal barqi. Ya Allah, ulun ingin melewati titian sirat itu seperti kilat menyambar, artinya laju benar, ya kan? Faqala Allah Ta'ala, ujar Allah Subhanahu wa taala, zalika yang itu terjadi liman tasaddaqa lailatul qadri, bagi orang yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar, ujar Allah. Jadi orang yang bersedekah, berinfak pada malam Lailatul Qadar itu nanti melalui titian sirat seperti kilat menyambar. Wa qala lagi ujar Musa, ilahi uridu ridhaka, ulun ingin ulun ingin keridhaanmu, ujar Nabi Musa. Wa qala Allah Ta'ala, ujar Allah menjawab, ridhoya liman shalla raq'ataini lailatul qadar, keridhaanku bagi orang yang sembahyang 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Nah, tapi kita sudah tahu malam apa Lailatul Qadar, ya kah? Nah, kemudian ujar Imam Ghazali, malam Lailatul Qadar itu, ya kah, apabila puasa Ramadan hari Jumat, ya kah, mulainya nih hari Jumat, maka Lailatul Qadar itu malam 29. Dan apabila awal puasa Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu pada malam 21. Lewat sini hari Sabtu. Dan apabila puasa Ramadan itu pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar pada malam 27. Belum lagi lah, misalnya mulai hari Minggu, hari Ahad, berarti malam 27 kan namanya Lailatul Qadarnya, ya kah? Dan ini ujar prediksi Imam Ghazali ini kada pernah meleset. Ya kah? Pas ujar prediksi Imam Ghazali ini. Kenapa jadi sidin tahu? Sidin menemuinya, ya kah? Setiap apabila awal puasa itu hari Sabtu, hari Jumat, pasti 29 Lailatul Qadar turun. Apabila dimulai puasa itu pada hari Sabtu, tanggal 21-nya turun. Apabila awal puasa hari Ahad, maka turun Lailatul Qadar itu pada malam ke-27 Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita dah bisa artinya menemui malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, kira sampai di sini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jalan tetangga, kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Dan
mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan.